saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ajaiblah Tuhan yang telah menolong dan memberkati kita semua, saudara, yang telah memberkati kita. Mari hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, pendoa pengikut Yesus, kita akan mulai doa pagi kita pagi hari ini. Kita akan tinggikan Dia, saudara, persembahkan penyembahan kita kepadanya untuk menyenangkan hatinya. Kita berkata kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita, sampaikanlah ucapan syukur kita kepadanya, saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini. Tuhan telah menolong dan menyertai memimpin kami, ya Tuhan. Tuhan memberikan kami kesehatan, napas hidup, dan kami akan berdoa kepadamu. Kami tahu doa adalah kebutuhan kami. Doa adalah persekutuan kami dengan Engkau. Di dalam persekutuan kami menyampaikan isi hati kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam doa kami mendengarkan suara-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami tinggikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami muliakan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, saudara. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Lagi kita katakan, saudara, pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku penyembahan. Segenap hidupku, segenap hidupku penyembahan. Segenap hidupku, segenap hidupku penyembahan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Ku memuji dan ku menyembah-Mu. Ku tinggikan dan ku agungkan, ku muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Ora namaya sire namaya sana namaya sana. Hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami adalah penyembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Besarlah kasih-Mu bagi kami. Melimpah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Tiap-tiap pagi kami datang di hadapan-Mu menyembah kepada-Mu. Mensyukuri akan kasih-Mu. Akan perbuatan-Mu. Penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Oh, glory bagi-Mu. Glory bagi Yesus Tuhan Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Menyertai, menolong dan memimpin kami Tuhan. Oh, jiwaku pun memuji-muji nama-Mu. Hatiku rindu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kasih Tuhan kekal senantiasa. Kemurahan, kemurahan-Nya kekal selamanya. Selalu baru tiap hari, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan kekal senantiasa. Tak habis-habisnya, tak habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setia-Mu
Tuhan besar setia, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Ajaiblah Engkau, besarlah perbuatan-Mu. Dahsyatlah Engkau ya Tuhan, haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Kami persembahkan penyembahan kami, pujian kami, bahkan hidup kami kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan yang telah memilih kami, Tuhan yang telah menebus kami, dan Tuhan juga yang selalu menyertai dan memberkati kami. Bagimulah pujian kami. Kami berkata Tuhan, hanya dekat dengan Engkau saja kami tenang ya Tuhan. Bersama dengan Engkau kami nikmati sukacita kasih yang luar biasa daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Kami tahu doa kami adalah kebutuhan kami. Di dalam doa kami mendengarkan suara-Mu, dan kami menyampaikan isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Sebagai umat tebusan-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan-Mu, kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan Allah memberkati dan menyertai kami. Kami persembahkan pujian kami kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, firman-Mu itu sungguh sangat berkuasa. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan, akan sanggup mengubah hidup kami. Jadilah kepada kami sebagaimana yang Kau firmankan bagi kami pagi hari ini. Apa yang Kau kehendaki bagi kami, dijadikanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Kebahagiaan yang luar biasa daripada Tuhan mengalir dalam hidup kami pada saat ini. Diberkatilah Tuhan dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita, saudara-saudaraku, sahabat doa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Besar anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kita. Terimalah berkat Tuhan tiap-tiap pagi yang dicurahkan bagi kita, saudara. Dan itu akan memberikan kekuatan. Itu akan menambah semangat yang baru bagi kita tiap-tiap pagi. Untuk kita dapatkan kekuatan, tenaga, sukacita. Untuk kita melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari ini, saudara. Kita awali doa bersama dengan Tuhan. Bahkan kita terima suara Tuhan, yaitu firman-Nya, apa yang dikehendaki bagi kita pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 66, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Yesaya 66, ayat yang pertama sampai ayat 12. Firman Tuhan ini akan memberkati kita, saudara. Mari semuanya kita buka Alkitab kita. Bacalah saudara dengan bersuara. Saudara, kalau memang ada Alkitab kita, tentunya ada kalau di rumah ya saudara. Tapi saudara, kalau tidak memungkinkan saudara, ya dengarkanlah pada saat ini. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dan inilah kemenangan kita, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Terimalah saudara iman pagi hari ini, dan itu sanggup mengalahkan dunia dan segala persoalan pergumulan yang ada dalam dunia ini. Puji Tuhan, haleluya. Yesaya 66 ayat yang pertama sampai 12. Terima kasih Dek Rusmiati sudah dituliskan di kolom komentar. Mari kita menikmati firman Allah. Haleluya. Hukuman dan penghargaan. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini telah terjadi? Bukankah firman Tuhan
Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang ini lah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangat, dan yang gentar terhadap firman-Ku. Orang menyembeli lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kekejian mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengar. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak kukehendaki. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu, oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar, bunyi kegemparan dari kota dengan datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengarkan yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan sesuatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan? Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Tuhan Allahmu? Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai orang-orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang, dan susu menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjiri. Kamu akan menyusu, akan kugendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa luar biasa firman Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini, saudara. Jadilah bagi kita semuanya. Karena sungguh jelas firman Tuhan pada saat ini ada dua golongan orang. Yang pertama, mereka yang mendengarkan suara Tuhan dan yang melakukannya. Mereka yang melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan, yang merindukan Tuhan, dan yang melakukan kehendaknya. Maka apakah yang dikatakan oleh Tuhan pada saat ini, saudara? Tuhan akan sungguh-sungguh membedakan orang-orang yang mendengarkan Tuhan, yang mentaatinya, yang mengasihinya, yang mendekatkan diri kepadanya, dengan orang-orang yang membuat jalannya sendiri, dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memberontak. Nah, firman Tuhan berkata ayat yang pertama, saudara. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Perkataan ini secara langsung dikatakan oleh Tuhan kepada Daud. Siapakah Daud, saudara? Daud itu adalah orang yang dilupakan. Daud itu adalah orang yang direndahkan, tidak diingat. Tidak diingat oleh saudara-saudaranya. Bahkan ayahnya sendiri. Ketika mereka bepergian ke pesta, mereka semua memakai pakaian baru, pakaian yang bersih. Sementara Daud dilupakan.
Daud menggembalakan kambing domba, dibiarkan di padang rumput sana bersama dengan kambing-kambing dombanya. Dia bau di situ. Dia tinggal di situ bersama dengan dombanya di panas terik matahari itu, saudara. Sementara saudara-saudaranya dengan ayahnya, ibunya, keluarganya pergi ke pesta, pergi beribadah, pergi, saudara, untuk mengadakan perayaan. Nah, tetapi Daud itu suka memuji Tuhan. Daud itu suka memuliakan Tuhan. Dia selalu berdoa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ada banyak begitu tantangan yang dihadapinya di padang gurun sana, di padang belantara sana. Ya, ada singa, ada beruang, ada binatang-binatang buas, ada pencuri. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Ya, ada binatang-binatang buas yang hendak menerkam kambing dombanya itu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dia berani, dia menarik jenggot singa dan beruang itu. Dia pukul lehernya, saudara. Dan dia terus memuji-muji dan menyembah, memuliakan Tuhan. Satu kali dia dipilih oleh Tuhan. Ternyata orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dilupakan, orang-orang yang direndahkan, Tuhan sungguh sangat memperhatikan. Tuhan sungguh sangat memperhatikan orang-orang yang dihina, yang ditinggalkan, yang tidak dianggap, saudara. Yang diperlakukan tidak adil. Tuhan memperhatikannya, saudara. Satu kali dia diangkat, Tuhan berkenan kepadanya, sehingga dia diangkat menjadi raja. Ketika dia diberkati Tuhan, dia diurapi menjadi raja. Lalu apakah yang terbetik di dalam hati Daud? Dia ingin mendirikan bait, dia ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Dia ingin membangun bait Allah, rumah Tuhan, gereja. Kalau zaman kita sekarang gereja. Nah, dia berkata, bagaimana mungkin aku tinggal di istanaku yang mewah ini, sedangkan rumah Allahku tinggal di tenda-tenda. Sedangkan tabut Allah tinggal di tenda-tenda. Oh, Tuhan sangat terkesima. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan kaget. Tuhan surprise mendengarkan perkataan Daud ini. Bahwasanya Daud ingin membangun rumah Tuhan. Daud ingin membangun gereja. Lalu Tuhan berkata, wah Daud, rumah seperti apakah yang kau dirikan bagiku, Daud? Lalu dikatakan di sini, langit adalah tataku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kau dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi tempat perhentianku? Surprise Tuhan mendengarkan setiap perkataan yang menyenangkan hatinya, saudara. Orang Israel tidak pernah memikirkan itu. Tapi Daud memikirkan hal itu. Sehingga apa yang Tuhan lakukan kepada Daud? Apa yang Tuhan katakan, saudara? Oh, Tuhan berjanji, saudara, keturunanmu tidak akan putus-putusnya dari kerajaan Tuhan. Bahkan Yesus adalah disebut keturunan Daud. Nah, ayat 2, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangat, dan yang gentar kepada firman-Ku. Jadi saudara, kalaupun kita dihina, ditindas, digosipin, diapain, kalau kita benar seperti Daud ini, saudara, ada Tuhan yang memperhatikan. Ada Tuhan yang membela. Dan terlebih-lebih hati kita melekat kepada Tuhan seperti Daud katakan ini. Aku mau membangun bait Tuhan. Aku mau melayani Tuhan di rumah Tuhan. Maka Tuhan berkata, saudara, rumah seperti apa yang kau dirikan bagiku? Kepada orang inilah. Kepada orang yang tertindas, kepada orang inilah. Orang yang bagaimana, saudara? Orang yang ingin membangun bait Allah. Orang yang ingin membangun gereja. Di mana orang-orang diselamatkan bagi Tuhan. Di mana orang-orang dibawa kepada Tuhan. Itulah gereja, bait Allah. Itulah rumah Tuhan.
Rumah yang demikianlah yang akan dibangun oleh Daud kepada Tuhan, di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan tinggal. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara. Namun Tuhan katakan begini, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Saudara, tetaplah kita mengasihi Tuhan, tetaplah menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun yang dikatakan orang, kalau saudara benar, kalau kita benar saudara, perkataan-perkataan orang, saudaraku yang kekasih, yang menghina, yang merendahkan, yang melecehkan, itu justru menjadi berkat. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah semangat. Tuhan dekat kepada orang-orang yang tertindas, yang ditindas. Saudara. Nah, ayat 3. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kekejian mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku. Artinya saudara, ada orang yang melayani, ada orang yang menyembah Tuhan, ada orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, tapi terus melakukan dosa juga, melakukan kekejian, melakukan mencari keuntungan sendiri, mencari puji-pujian sendiri untuk diri sendiri. Ada orang menyembah Tuhan, dikatakan di sini, saudara. Ya, orang mempersembahkan korban, namun mempersembahkan darah babi juga. Melayani Tuhan, tapi melakukan dosa. Kelihatannya rohani, tetapi juga melakukan keserakahan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau melakukan itu, maka aku pun lebih suka melakukan engkau sewenang-wenang. Janganlah sampai Tuhan melakukan kita sewenang-wenang. Sesuka hatinya Tuhan, saudaraku yang kekasih. Karena apa? Membalaskan segala kejahatan kita. Perbuatan kita, saudara, sungguh-sungguh Tuhan perhatikan. Sungguh-sungguh Tuhan lihat. Iman itu disertai dengan perbuatan dan ucapan. Ucapkanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, maka firman Tuhan itu jadi bagi kita. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah saudaraku yang kekasih, manusia. Dua macam manusia. Orang yang mendengar, orang yang mendekat kepada Tuhan, dengan orang yang berjalan membuat rancangannya sendiri dan yang melakukan dosa. Kelihatannya melayani dan mengasihi, mempersembahkan pelayanan kepada Tuhan, ternyata ada dosa. Ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan membalaskan perbuatannya. Hari ini kalau itu masih ada, saudara, mari kita berbalik, bertobat. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita segera datang kepada Tuhan. Bagi orang-orang, saudaraku yang kekasih, yang melakukan firman Allah, saudaraku yang kekasih, Tuhan akan sungguh-sungguh berpihak. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mendengar suara Tuhan, ketika dipanggil tidak menjawab, ketika saudaraku yang kekasih diperintahkan tidak mau, maka saudaraku penghukuman, saudaraku itu akan datang, saudara. Tetapi saudara, bagi gereja Tuhan, bagi Sion, bagi umat Tuhan yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, apa dikatakan saudara? Ya, sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak-anak laki-lakinya. Siapa yang telah mendengar yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri memperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa diperanakkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membuka rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan
menutup rahimnya pula firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Mari kita cintai Yerusalem. Yerusalem, kalau dikatakan Yerusalem, rumah Tuhan, saudara, gereja. Mari kita mencintai rumah Tuhan, gereja di mana Tuhan ada. Dan bergiranglah bersama-sama segirang-girangnya. Betapa Tuhan ingin, rindu, senang kita bergirang segirang-girangnya, saudara. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang. Nah, Tuhan mau kita kenyang. Tuhan tidak mau kita kelaparan. Ingatkah saudara bagaimana 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang? Semua mereka kenyang. Sisa 12 bakul. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Mereka sudah lapar. Murid-murid berkata, suruhlah mereka pulang Tuhan. Yesus berkata, bagaimana engkau menyuruh mereka pulang? Nanti mereka pulang dengan kelaparan. Nanti mereka mati di jalan. Apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Hanya itu saja Tuhan. Lalu diserahkan ke tangan Tuhan. Tuhan Yesus mengucap berkat. Dibagi-bagikan kepada mereka. Mereka semua makan sampai kenyang. Tuhan tidak mau saudara kelaparan. Hari ini Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara kelaparan. Tuhan memberikan saudara berkat sehingga engkau kenyang. Engkau bergirang segirang-girangnya. Itulah kehendak Tuhan. Mari pilihlah saudara. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Pilihlah untuk takut akan Tuhan. Pilihlah untuk mengasihi Tuhan. Pilihlah untuk mendengarkan suaranya. Pilihlah untuk melakukan kehendak-Nya. Pilihlah saudara untuk mendengarkan suaranya dan melakukannya. Maka firman Tuhan berkata, engkau akan bergirang segirang-girangnya dan engkau akan kenyang. Puji Tuhan saudara. Segala perbuatan kita Tuhan lihat saudara. Marilah kita melakukan firman Allah. Tinggalkanlah dosa. Tinggalkanlah kebencian. Tinggalkan kebejatan. Mari datang kepada Tuhan. Berlari kepada Tuhan. Memuji dan menyembah. Dorong terus hati kita saudara untuk terus memuliakan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya hati kita terus terdorong untuk selalu memuliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Begitu ada salah saudara, 1 kesalahan kita, 2 kesalahan kita, ampuni aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Ajar lagi aku Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Ampun aku Tuhan, tobat aku Tuhan. Jangan biarkan tetap tinggal di dalam dosa saudara. Karena semua sungguh sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi ingat-ingatan bagi kita. Menjadi kekuatan bagi kita. Jadilah orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan. Yang mendekat, yang menjawab iya kepada Tuhan. Dan yang meninggalkan dosa. Maka kita akan bergirang segirang-girangnya. Makan sampai kenyang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, memberkati kita sepanjang hari ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bersama sekali lagi kita katakan, kasih Tuhan kekal senantiasa, selalu baru setiap hari, besar setiamu. Kasih Tuhan kekal senantiasa, kemurahannya kekal selamanya, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Lagi katakan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan kekal senantiasa, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu
setiamu selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami memilih untuk mendengar suara-Mu dan mematuhinya. Kami memilih untuk memuliakan Engkau. Tiap-tiap hari kami mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang Kau janjikan itu jadi bagi kami. Biarlah kami bergirang segirang-girangnya dan kami makan sampai kenyang. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami terus melayani dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami buang dosa, kami buang segala kebencian, kami buang segala tipu daya dan segala kegeraman. Dan kami keluarkan buah roh dari diri kami ya Tuhan. Yaitu untuk kami terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi pelaku firman Tuhan, memancarkan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Mengalirlah berkat-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu yang berdoa di pagi hari ini. Kami percaya kepadamu, berkat-Mu limpah, kuasa-Mu mengalir. Kuatkan mereka di pagi hari ini Tuhan. Mereka telah mengisi tabung panah mereka penuh melimpah. Sehingga sepanjang hari ini Tuhan, ada kekuatan baru, ada sukacita, ada kemenangan, ada berkat-berkat Allah melimpah di dalam kehidupan kami. Untuk melakukan segala kegiatan kami, pekerjaan kami. Kami kerjakan semua seperti untuk Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan, berkati keluarga-keluarga, suami istri, anak-anak Engkau berkati. Seisu rumah kami penuh dengan damai. Rumah kami bagaikan sorga. Turunlah oh Tuhan, hadirat-Mu di rumah kami pada saat ini. Kami menikmati sorga di rumah kami. Kami belum menikmati kasih di rumah kami. Dan kami akan membawa kasih itu. Kami akan membawa damai itu. Kami akan membawa damai itu. Kami alirkan di mana kami berada hari ini Tuhan. Kemana kami melangkah, kemana kami pergi. Di pabrik, di perusahaan, Tuhan, di pasar, di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun kami Tuhan berada nanti. Sepanjang hari ini Engkau memberkati dan mengurapi kami ya Tuhan. Hidup kami, hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kami, hidup yang penuh dengan sukacita. Karena kami adalah anak-anak Allah yang melakukan kehendak Allah. Terima kasih mengalir sukacita-Mu bagi kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, kegiatan kami sepanjang hari ini. Buat kami berhasil ya Tuhan. Kami akan terus percayakan kehidupan kami, pekerjaan kami kepadamu. Tuhanlah memberkati, Tuhanlah memimpin, dan Tuhanlah menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang tertindas, yang sedang dianiaya, yang sedang dikucilkan, yang sedang diperlakukan dengan tidak adil pada saat ini. Bahkan yang direndahkan, yang dihinakan. Kami berdoa, berkatilah mereka, hiburkanlah mereka, kuatkan mereka. Bahkan mereka yang tertindas, hiburkan mereka pada saat ini Tuhan. Mereka juga yang kelaparan, bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Kenyangkanlah mereka semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka yang sedang ada dalam kegelapan, bawalah mereka ke dalam terang-Mu yang ajaib itu. Dan pakai juga kami menjadi alat dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Supaya oleh kami sebanyak mungkin orang akan datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami menjadi berkat ya Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Kami berdoa, berkati, sembuhkan, pulihkanlah yang sakit pada saat pagi hari ini Tuhan. Jamalah tubuh mereka pada saat ini. Ulurkanlah tangan-Mu. Sembuhkanlah mereka pada saat ini. Bangkitkanlah tubuh mereka dan bangkitkan
bangkitkan semangat mereka pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami serahkan bangsa negara kami, kota kami, desa kami, kampung halaman kami, RT RW kami ke dalam tangan-Mu. Ada damai, ada sukacita, ada perlindungan kuasa darah Yesus. Tidak ada begal-begal, tidak ada intimidasi, tidak ada teroris-teroris dalam nama Yesus. Dan Engkau berkati bangsa negara kami Indonesia segera pulih ya Tuhan. Bangkitlah Tuhan bangsa kami ini. Pulih cepat, bangkit lebih kuat lagi ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu atas negeri kami, bangsa kami Indonesia tercinta. Di dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden kami, berkati para gubernur-gubernur, kepala-kepala daerah, berkati wali kota, camat, bupati, RT RW, lurah seluruhnya. Engkau Tuhan Allah memberkati mereka yang berjaga-jaga, mereka yang berwenang atas setiap daerah-daerah kami. Tuhan memberkati mereka, membawa mereka kepada kehendak Tuhan untuk membawa daerah Tuhan yang mereka pimpin kepada kehendak Allah, sehingga semua masyarakat Indonesia dapat menikmati kesejahteraan, dapat menikmati ketenangan di dalam hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan Allah yang hidup. Kami mengucap syukur, kami berdoa kepada Bapa, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita saudara. Terima kasih buat kebersamaan kita pagi hari ini. Tuhan menolong kita semuanya. Selamat bersuka cita, selamat menyambut rancangan Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Shalom. Immanuel.